Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali dalam ibadah online. Tetap kita masih dalam hadirat Tuhan. Walaupun ibadah online, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mau bersama-sama menyatukan setiap hati kita untuk datang memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, setiap kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru atas setiap kami. Dan kami Tuhan Yesus pada saat ini, kami datang untuk memuji menyembah nama Tuhan. Urapi dan pakai setiap kami, biar melalui ibadah online ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami yang memuji, mendengar, menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk mengucap syukur oleh setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Sebab hati kita percaya bahwa Tuhan akan gunung batu dan keselamatan kita. Oleh pujian ini kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Hatiku percaya.
membawa setiap kita untuk kita bisa melewati setiap persoalan, setiap problema. Ketika kita mau tetap membawa pujian yang terbaik, pengagungan yang terbaik, rasa syukur itu akan terus mengalir dalam setiap pribadi kita. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh dan segenap hati kita.
Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan, dan Tuhan mempersekutukan kami dalam kebenaran firman Tuhan melalui media online. Tuhan, kiranya Kau bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan, sehingga setiap hati yang mendengar firman Tuhan beroleh kekuatan, karena firman Allah yang menciptakan kami, karena firman Allah yang menopang kehidupan kami, dan firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami juga percaya bahwa firman Allah adalah roti yang diperuntukkan bagi anak-anaknya, yaitu roti kesembuhan melalui firman Allah yang adalah Kristus sendiri. Dalam Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Demikian sabda Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul ketika kesulitan mengancam. Muncul satu pertanyaan dalam diri kita, apa yang akan kita kerjakan ketika kesulitan mulai mengancam? Apakah kita tetap bersyukur, apakah kita bersukacita, atau kita tenggelam ke dalam situasi yang mulai menyulitkan ketika kesulitan sudah mulai betul-betul hadir dalam kehidupan kita? Nah, ini menjadi bahan perenungan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kedua ayat ini ada beberapa hal yang menjadi sangat penting. Ada kata-kata yang menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Di sana ada kata penunggang kuda hitam. Dari beberapa personifikasi yang terjadi dalam ayat-ayat sebelumnya dalam kitab ini, bahwa ada kemunculan kuda dengan warna yang berbeda-beda. Secara pribadi, secara pribadi sosok-sosok ini menggambarkan keadaan. Secara personal menggambarkan suatu situasi. Dan pada ayat 5 dan 6 ini, bahwa penunggang kuda hitam, kuda hitam ini menggambarkan situasi kelaparan yang akan mengancam. Dan penunggangnya memegang timbangan. Saya tidak berbicara tentang ukuran, tapi ini menunjukkan kekurangan, menunjukkan suatu keadaan krisis yang hebat, bertalian dengan kelaparan yang mengancam. Tentu hal-hal yang menyebabkan kelaparan ini banyak faktor, saudara. Kalau kita melihat situasi hari-hari terakhir ini, kalau kita mulai mengembangkan cara berpikir yang melampaui, pasti ada orang yang sudah mulai berpikir ketakutan bakal terjadi kesulitan semacam itu. Namun kita belajar percaya tentang janji-janji Tuhan. Kita belajar percaya tentang firman Allah, selain apa yang harus digenapi, dan ada bagian-bagian janji juga yang harus digenapi. Saudaraku, yang kemudian di sana ada kata sedinar. Kita sepakat dalam rujukan ayat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2. Ini hal yang sangat penting, bertalian dengan kata harga yang disepakati, kata sedinar. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Pada ayat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan secupak gandum sedinar. Di dalam rujukan ayat Matius 20 ayat 1 dan 2 kita pelajari, kita ketahui bahwa sedinar ketika ayat ini ditulis menjadi standar pembayaran upah buruh harian. Ingat, upah buruh harian di kebun anggur dibayarkan sedinar, 1 dinar 1 hari. Dan kalau kita mengacu kepada konteks ayat 6 dari pasal 6 Wahyu ini berbicara bukan 1 dinar, kata secupak gandum sedinar itu untuk keluarga, tidak, ini untuk personal. Ini jatah makan seorang sehari, secupak gandum itu untuk pribadi. Saudara bisa bayangkan situasi ini. Mungkin ada pandangan dan ada alternatif lain dari ayat ini bahwa dikatakan 3 cupak gulai sedinar. Saya coba cari dari beberapa rujukan ayat ini, dan saya coba mencari literatur yang bisa mendekati, memberikan gambaran kepada ayat ini. Saudaraku, kita perlu belajar dari latar belakang ini. Namun nanti kita akan masuk pada apa yang lebih esensi dari sekedar latar belakang, situasi dan konteks penulisan. Tentu kita berhak punya menyelidiki untuk membantu kita menggambarkan bagaimana situasi betul-betul memang sulit, sukar, dan itu mencekam.
sedinar sehari hanya untuk membeli gandum secupak yang dimakan untuk satu orang, bukan satu keluarga. Alternatif lain adalah jelai. Jelai ini pada masa itu tidak layak dikonsumsi untuk manusia. Biasanya digunakan untuk ternak, untuk hewan. Dan orang-orang Yahudi itu sangat menyukai gandum. Orang-orang di Timur Tengah masa itu, gandum menjadi makanan primadona. Dan kalau sampai ada alternatif untuk bisa menikmati jelai, tentu tidak akan menurunkan derajat kehidupan seseorang. Tapi ini mau dibilang apa? Karena ini yang terjadi. Dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Tadi saya katakan ada beberapa pokok halal yang penting. Ya, ada kata kuda hitam, ada kata timbangan, ada kata harga yang sepakati sedinar. Standar ini terjadi. Namun kita melihat apa yang melatar belakangi munculnya ayat ini sebelum ayat ini terjadi. Saudaraku, pada masa itu saudaraku terjadi yang namanya krisis pangan gandum. Krisis pangan di wilayah kerajaan Romawi. Ingat konteks ayat ini, Israel dalam lingkup penjajahan Romawi. Kaisar yang berkuasa pun Kaisar Domitian. Pada kitab Wahyu pasal 6 ini, ayat 6, situasi yang diperintah oleh Kaisar Domitian. Dan pada waktu terjadi krisis pangan yang hebat, kesulitan gandum. Tapi dalam keadaan yang sama, dalam situasi yang sama, terjadi peningkatan hasil pohon anggur. Dipacu penanaman pohon anggur. Kaisar Domitian mengambil tindakan untuk bagaimana menggalakkan penanaman anggur. Dan ini menimbulkan pergolakan di masyarakat yang kemudian berakhir dengan penolakan. Membuat pembatasan penanaman anggur. Karena produksi melimpah. Tapi sementara gandum menipis. Ini yang menimbulkan pergolakan situasi. Saya tidak sedang bilang pembatasan yang seperti kita jadikan acuan saat ini dalam kita bertindak ya mengenai situasi. Tapi ini pembatasan penanaman untuk mengurangi produksi anggur, ya. Sehingga kalau kita lihat kenapa ada kata di sana anggur, minyak dan gandum, makanya saya ambil latar belakang daripada konteks ayat ini pada masa kebijakan diambil Kaisar Domitian untuk melakukan tindakan bagaimana mengimbangi. Tapi ini menghasilkan pergolakan dan penolakan dan hasilnya adalah batal. Nah, melihat konteks ini saudara, kita mau belajar yang realitas dalam pikiran kita, dalam rohani kita. Tapi saya katakan tadi ada hal yang tidak kalah pentingnya dari sekedar latar belakang yang sedang terjadi yang kita dekatkan dengan situasi kehidupan mengenai ketika kesulitan mulai mengancam kehidupan orang percaya. Apakah kita tetap bersuka cita? Apakah kita tetap bergembira? Atau kita ikut masuk ke dalam situasi yang kemudian cenderung menenggelamkan setiap kita? Larut dalam keadaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari catatan latar belakang tadi kita akan beranjak kepada makna yang paling esensial daripada Wahyu 6 ayat 5 dan 6 ini. Saya tertarik untuk membongkar kata secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Janji Tuhan, saudara, janji Tuhan adalah janji untuk memberkati. Sehingga gandum ini menjadi sumber kehidupan. Gandum berbicara pemeliharaan Tuhan. Ya, gandum menjadi bagian juga dari berkat sulung yang diberikan kepada Yakub. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Kembali, gandum. Tuhan berjanji untuk memelihara. Tuhan berjanji untuk memberkati. Dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu akan turun kepada orang percaya. Ini berkat sulung dalam Kristus, yaitu pemeliharaan keselamatan lewat korban. Ingat, yang berbicara kepada Yohanes anak domba Allah yang sudah disembelih. Yang berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos adalah anak domba, adalah buah sulung itu sendiri dari keselamatan yang kita terima, korban Kristus. Dan itu menjadi berkat kehidupan kita, bukan cuma kehidupan jasmani berupa gandum, tapi kehidupan roti dari surga itu sendiri. Saya katakan bahwa firman adalah roti kehidupan. Firman adalah roti kesembuhan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Yang perempuan Syro-Fenisia itu mengatakan, saya juga berhak menerima remah-remahnya.
Itu mengandung mujizat, dan anaknya sudah 12 tahun sakit itu sembuh. Masakan kita yang anak-anak Allah gak percaya dengan roti yang utuh yang bukan remah-remah? Kita pasti mengalami janji dan berkat Tuhan. Ini berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat pemeliharaan dalam Kristus. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Kita melihat kata gandum di dalam poin ini. Mazmur pasal 104. Ya, kata gandum. Mazmur pasal 104. Saya mengajak saudara masuk lebih dalam ayat yang ke-15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat luka berseri, karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Gandum, minyak, dan anggur kembali selalu diperbincangkan dalam Alkitab. Ini judul perikop Mazmur 104 adalah tentang kebesaran Tuhan buat manusia kita. Saya mau kasih tahu, kalau ada saudara masih ragu tentang kebesaran Tuhan dalam hidup saudara sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, sebagai makhluk yang sudah ditebus, kita perlu belajar kembali firman Tuhan. Karena Allah sudah berjanji ribuan tahun sebelum peristiwa ini. Mazmur sudah menerima bahwa Tuhan akan menjanjikan kelimpahan. Kelimpahan ini bukan omong kosong. Ya. Kita nggak cuma berbicara tentang surga nanti, tapi hari ini kita perlu alami kuasa firman Allah. Banyak orang sudah mulai berpikir cuma surga, mereka nggak konsentrasi dengan kehidupan saat ini. Kita masih hidup di bumi, belum di surga. Dan kita masih butuh kebenaran firman Tuhan yang genapi dalam diri kita. Dan itu bukan omong kosong. Itu kebenaran yang harus diyakini. Dan Tuhan berjanji Dia akan menyukakan hati kita, membuat kita berseri-seri, bahkan membuat kita segar di hadapan Tuhan. Saya rasa saudara nggak cukup hidup secara rohani saja. Kalau saudara kurang makan, kurang sesuatu, saya percaya saudara nggak bisa stabil, saudara nggak bisa kemudian balance dalam kehidupan. Alkitab ini realistis. Alkitab ini betul-betul mengenai, selain ada yang terasa rasional dalam pikiran secara rohani, ada hal yang melampaui rasa berpikir kita, tapi kita berpikir realistis. Bahwa Tuhan itu real, firman itu nyata, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini janji Tuhan ribuan tahun ya kepada Daud dan digenapi bagi orang percaya. Gandum ini jaminan berkat Tuhan atas ciptaannya buat kita semua, untuk kita tetap bersukacita. Ya, saya rasa kita kalau kurang makan juga kita nggak bisa bersemangat, saudara. Ini kita harus realistis saja. Bagaimana sudah bisa memuji Tuhan, bisa melompat kalau sudah tidak makan berhari-hari? Omong kosong, saudara. Omong kosong. Jadi Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Walaupun iman itu sifatnya abstrak, tapi ketika itu diyakini, dia akan berubah menjadi sebuah kenyataan. Hidup adalah mempraktekkan dari apa yang bisnis itu menjadi real, menjadi nyata. Ini kebenaran. Saudara, yang kemudian minyak, Mazmur 45, kita lihat. Mazmur 45. Kata-kata ini saya coba angkat ke dalam perenungan kita hari ini. Mazmur 45, ayatnya yang ke-8. Kita lihat di sana ayat yang ke-8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Minyak selalu diidentikan. Ini Daud sedang berbicara tentang Kristus, sang raja, sang imam yang diurapi. Yesus adalah raja imam, dan Daud adalah gambaran itu. Ya, Daud. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara bahwa minyak adalah tanda perkenanan. Ini menjadi pesan penting dari ayat ini, bahwa jangan rusakkan minyak. Jangan sampai kita merusakkan perkenanan Tuhan hanya karena kesulitan, kesukaran dalam hidup kita, hanya karena masalah yang menghadang kita. Kita kehilangan perkenanan Tuhan, kita kehilangan cinta kasih Tuhan, kita kehilangan rasa nyaman dalam diri sebagai pribadi yang dikasih Tuhan. Ini penting kita perhatikan. Dan yang kemudian, anggur. Kenapa minyak dan anggur tidak boleh dirusakkan? Saya tidak sedang berbicara perjamuan kudus tentang anggur. Ya, banyak hal yang negatif mengenai anggur dalam Alkitab, sehingga Yesus pernah menolak ketika diberikan anggur asam. Dia lebih memilih cuka. Ya, cuka ada yang diminum oleh prajurit pada masa sudah prajurit biasa. Yesus menolak karena memang negatif. Tapi di bagian ini kita coba belajar melihat bahwa anggur yang memiliki nilai yang positif. Ya, tidak kebanyakan memang perihal anggur ini. Tapi kita mau berbicara tentang hal yang positif, sesuatu yang menggembirakan. Dalam Zakaria 10 ayat yang ke-7, Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur, sukacita oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersukacita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Saya jadi ingat ketika murid-murid kepenuhan Roh Kudus, Kisah pasal 2 ayat 4. Orang menyangka mereka mabuk anggur. Kenapa murid besar mabuk anggur? Karena mereka bersukacita. Alkitab mengatakan Kisah Rasul pasal 2, mereka itu bukan sedang berbahasa roh, tapi mereka sedang memuji-muji Tuhan dengan bahasa roh.
jangan sampai gara-gara persoalan kesulitan ekonomi keuangan udah nggak ada lagi pujian, udah nggak ada lagi sorak-sorai, udah nggak ada lagi pengagungan. Ya, ini tanda sukacita di hati. Maka ini sangat penting. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Itu saya katakan kepada saudara, jangan sampai kita merusakkan anggur sukacita yang kepada Tuhan. Anggur sukacita yang membuat kita bersorak-sorai itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus 2000 tahun yang lalu yang Yerusalem telah membuat murid-murid walaupun di tengah situasi yang sulit, sungguh, takut, cemas. Sepeninggal Yesus, mereka bisa berkarunia, mereka memuji-muji Tuhan bersuara. Dan orang bilang mereka sedang mabuk anggur muda. Saudara jadi kesulitan, ini menarik, ini menarik. Kenapa? Kenapa walaupun mungkin gandum menjadi berkurang, mungkin gandum sudah mulai dijatah, mungkin makanan kita sudah mulai menipis, persediaan pangan kita secara jasmani menipis, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudaraku, mungkin hari-hari ini saya bisa sangat bisa memahami sekali saudaraku kesulitan mencari uang, kesulitan untuk makan. Kita tahu semua. Tapi firman Allah iya dan amin. Kalau saudara tinggal percaya pada Yesus, saya mau kasih itu hanya orang-orang yang serius, saya katakan, yang serius, maka Tuhan akan sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan gak suka main-main. Dan gak ada firman Allah yang main-main dalam memberkati kita. Gak ada firman Allah yang main-main dalam menjamin hidup kita. Allah sungguh iya dan amin. Nah, oleh dari itu saudara, ini kasih Tuhan, ini semua berkat-berkat rohani yang disiapkan bagi orang percaya. Kalau kita mau tetap tinggal dalam Kristus, maka sukacita di tengah masalah ini menjadi ciri hidup orang yang tidak merusakkan minyak dan anggur. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Kau taruh dalam hati Hamba-Mu untuk mengatakan lagi bahwa kami harus tetap bersukacita ketika kesulitan, kesukaran mulai mengancam kehidupan rohani kami. Kami tidak boleh merusakkan minyak, urapan, perkenanan, tanda persekutuan kami, intimasi kami dengan Tuhan. Bahkan sukacita, sorak-sorai di hati kami tetap menjadi ciri orang-orang yang dipenuhkan dengan kuasa damai sejahtera Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Biar kami dimampukan oleh firman Allah melewati masa-masa sukar dalam hidup kami. Kalau itu diizinkan terjadi, pasti kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Setiap kami yang menerima firman dan beroleh kekuatan oleh firman Allah, dalam Kristus yang menjadi kekuatan kami. Haleluya. Amin. Baiklah, kita menyaksikan kembali firman yang sudah kita dengar. Merenungkannya sehingga firman boleh memampukan kita untuk tetap terus mempercayai apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, dalam menghadapi situasi, kondisi dan keadaan hidup kita masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kita, kuasa Tuhan terus melingkupi dan menjaga kita, sehingga pengurapan Tuhan, sukacita Tuhan itu tetap terpelihara. Minyak dan anggur itu tetap terpelihara. Walaupun mungkin situasi mengenai gandum, mengenai pemeliharaan hidup kita, ada sesuatu yang mulai diizinkan berkurang, diizinkan terganggu. Tapi satu hal, firman Allah sudah mengingatkan kita untuk tetap menjaga minyak dan anggur itu tetap baik dalam kehidupan kita, tidak rusak oleh karena apapun juga. Naikkan pujian, lingkupiku, yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi permohonan kita. Haleluya, glory.
kesulitan mulai menghantui, mengancam kehidupan kami, kami semakin mengerti bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kami. Tuhan sedang menggenapi firman-Nya dalam hidup kami, yaitu menjaga, menyertai, melindungi, bahkan memelihara hidup kami. Haleluya. Jadi kami terus bersuka cita dengan Tuhan. Seberapa banyak kita yang percaya hari ini, seberapa banyak kita juga mungkin mengalami masalah hari ini. Dengar baik-baik, Tuhan dihadirkan lewat Roh Kudus-Nya yang akan terus menyertai sampai selama-lamanya. Seberapa banyak saudara percaya, saudara boleh berdoa bersama saya hari ini. Arahkan hati saudara, taruh tangan saudara di dada saudara, mulai menyerah sama Tuhan, mulai hidup berpenyerahan hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, jangan taruh harapan pada kekuatanmu sendiri. Ada pribadi yang mau menolong, ada pribadi yang sanggup membela. Dengarkan ini, bahwa Yesus sudah membayar hidup kita dengan lunas, dan Dia bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita yang sudah ditebus dengan mahal. Dan di dalam nama Yesus, engkau yang percaya hal ini, engkau boleh terima pemeliharaan Tuhan lewat firman kebenaran ini. Bahwa Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah dan terima dengan iman firman kebenaran itu. Dan engkau yang percaya akan dipelihara Tuhan melewati masa-masa sukar ini, masa-masa sulit yang mengancam hidup ini. Dengan baik-baik, Yesus ada untuk kita, dan Yesus betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Dia sudah mati dan bangkit, Dia hidup bagi kita. Engkau yang percaya akan berbahagia karena Tuhan. Yang sakit engkau sembuhkan hari ini, yang susah engkau hiburkan, yang lemah engkau kuatkan, yang berbeban berat engkau berikan kelegaan, yang ragu engkau pertetapkan, yang terikat oleh keadaan atau masalah dilepaskan dalam nama Yesus. Dan izinkan Tuhan menembus itu, memberikan pembaharuan dalam hidup saudara, membaharui sukacita saudara, dan biar anggun yang baru terus diperbaharui dalam kantong hati yang baru. Dan minyak sebagai tanda perkenanan persekutuan intimasi itu terus mengalir dari tanah Tuhan, sehingga hidup saudara saya menjadi berkenan. Terima kasih Tuhan. Ini pengucapan syukur kami dalam ibadah hari ini. Kami sudah dikuatkan, kami sudah diinspirasi, kami sudah diarahkan oleh firman Allah untuk kami tetap menjaga kemurahan Tuhan, menjaga sukacita damai sejahtera sorak-sorai kemenangan kami. Hanya karena Tuhan, walaupun situasi ini akan terjadi, kami harus kekurangan dan gandum dalam hidup kami harus ditakar saat ini. Tapi kami harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan gandum. Tuhan dalam kehidupan kami akan memulihkan pemeliharaan dalam hidup kami. Bapak yang memberkati jemaat rumahmu, tua muda besar kecil, para lansia, duda, single parent, mereka berjuang sendiri tanpa suami. Juga memberkati para istri, para suami, tolong berkati topang mereka, hiburkan mereka. Kuatkan mereka, para anak-anak semua yang berkati. Mereka boleh menyelesaikan masa-masa pendidikan mereka pada tahun ini. Mereka mudah bekerja sesuai bidang ilmu mereka miliki. Juga mereka sudah membangun, mempersiapkan masa depan. Kau berkati perjodohan mereka yang mulai bekerja, kau berkati pekerjaan situasi seperti ini Tuhan. Biar mereka selepas COVID ini Tuhan, selepas masalah ini Tuhan, mereka boleh kembali mendapatkan pekerjaan. Bahkan mereka sudah bekerja, kau jaga posisi jabatan mereka. Dan Tuhan promosikan mereka terus naik dan bukan turun. Dan kayak pada janji Tuhan dan amin. Buat mereka mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memulihkan umatmu. Engkau sudah mengingatkan umatmu hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami membuat organisasi buat gereja kami. Program-program yang tertunda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat berkat-berkat yang terus mengalir dalam kehidupan gereja, jemaat, hamba-hamba Tuhan. Termasuk dalam pemeliharaan hamba-mu untuk ditepati semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya kalau kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dari mulai gembala, layak-layak sampai jemaat Tuhan akan keberkatan daripada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir, berkat proteksi perlindungan dari tetap terjadi karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Berkati bangsa kami, Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Pemimpin kami di pusat sampai daerah, presiden, wakil presiden, staf menteri yang ada, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, aparatur keamanan yang berjaga jadikan kami Tuhan memberkati. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang tangan, keamanan ada di mana dan hijau Tuhan terbebas diberitakan nama Tuhan dipermuliakan.
Kami berdoa bidang-bidang kehidupan pekerjaan anak Tuhan, khususnya mereka yang bekerja sebagai tenaga medis, sebagai tenaga perawat. Engkau proteksi, jaga lindungi. Mereka yang bekerja di kendara, di perbengkelan, serta juga terkendala di sekolah sebagai tenaga pengajar. Mereka yang berdagang, usaha berdagang itu, berdagang keliling, yang saya juga terkendala. Tuhan, buka jalan, buka berkah. Terima kasih Tuhan. Engkau pelihara umat-Mu, rohani jasmani. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami akan berpisah sebentar, kami akan kembali ke aktivitas kehidupan kami. Tuhan pimpin dan sertai, sempurnakan ibadah kami. Apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan hari ini, apa yang kami lakukan, Tuhan sempurnakan dari awal pertengahan sampai ujungnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati setiap kami yang datang di dalam nama Tuhan. Memberkati kami sudah melayani pekerjaan Tuhan. Memberkati kami sudah mempersembahkan persembahan kami. Memberkati anak-anak sudah dengan setia memberikan 10 milik daripada Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan, rumah tangga, bisnis, usaha dagang, studi dan kuliahmu, bahkan kesehatan, bahkan prospek masa depan. Diberkati oleh Tuhan sampai berkelimpahan. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Tuhan, bukakan 12 telapak tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang, kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudusnya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai siang hari ini sampai fajar Maranatha dan menjemput kita di awan-awan yang permai dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas kita, dan tetap berdoa semoga ini cepat berlalu dan kita boleh kembali berkumpul membangun intimitas di rumah Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini kita dapat pesan firman Tuhan untuk menjaga minyak dan anggur dalam kehidupan kita terus terpelihara. Tentu saya ingin mengingatkan kita dalam waktu yang singkat ini bagaimana kita bisa menjaga itu. Kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita tidak boleh terganggu dengan situasi yang ada. Kita memang ada di sana, tapi yang paling penting adalah kita tetap bangun hubungan kita, tetap terkoneksi kepada Tuhan. Ya, saya percaya pesan ini akan sampai. Minyak, perkenanan Tuhan, dan anggur itu sukacita terus ada dalam diri kita. Doa saya menyertai saudara, jalani hari ini bersama Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Shalom.